Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin al-mu'minin, semoga dimuliakan Allah. Mari kita mulai kajian hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syauridina humul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbi bil Mustafa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in
nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat itu nikmat ya. Mangan yo guru yo Jadi sehat itu merupakan nikmat yang menunjang kenikmatan yang lain. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada sehat, yang nilainya tidak bisa ditembus dengan apapun, yaitu iman. Wong nek wis iman iku ayam uripe. Kalau udah beriman itu hidupnya enak. Karena udah enggak khawatir dengan apapun. Yang menjadi sandarannya adalah Allah. Orang tanggungan kalau pokok cuman satu tetanggenane, namun mari Gusti Allah. Tidak apa-apa, semua terjadi. Itu pun atas kehendak Allah. Tidak apa-apa, Allah takdirkan seperti ini. Itu juga yang terbaik dari Allah. Iman monois selesai semua, minimal selesai dalam pikirannya sendiri. Ini orang iman ruwet. Udah masalahnya nggak selesai, pikirannya tidak selesai, perasaannya tambah jauh dan tidak akan selesai. Maka iman itu nikmat yang agung, yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk. Kalau nikmat makan mah, jangankan manusia, binatang yang gak ada akalnya makan dan gak ada punya ijazah binatang itu. Katanya kalau gak punya ijazah gak bisa makan. Kucing gak punya ijazah makan. Ya, itu kan mitosnya gitu. Kalau kita gak sekolah gak bakal bisa nyari duit. Ya mungkin nyari duit ya. Kalau makan itu, binatang yang tidak berakal saja pasti makan, ya, karena udah jaminan dari Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Quran. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Nah, kita itu sering ragu dengan ayat itu. Masa sih kita kalau ke sekolah susah kita? Ya zaman dulu apakah ada orang sekolah? Enggak ada sekolah yang dulu dibangun. Tapi mana? Tapi saya ikut aja sekolah, ikut aja perguruan tinggi, karena zamannya beda, harus melu-melu umum lah. Tapi jangan gantungkan yang namanya rezeki dengan selain Allah. Maka orang iman itu ayat tidak pernah melihat hidup orang lain itu menjadi iri dalam perasaannya. Kok dia enak hidupnya? Enggak pernah banding-bandingin begitu orang iman. Aku ngene wis enak. Saya seperti ini udah paling nikmat sudah. Makanan yang ada di rumah itu menu terbaik hari ini yang Allah berikan. Nah, itu orang beriman tuh. Makanya hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman itu nikmat yang agung yang tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Manusia aja yang lahir enggak semuanya diberikan iman oleh Allah. Kalau diberikan makan, tidur, iya sama, ya. Tapi iman tidak semua makhluk Allah, tidak semua bahkan makhluk yang disebut manusia diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman yang diberikan Allah kepada kita saat ini terjaga sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu kan sejarah husnul khotimah. Orang ada rajin ibadah matine suul khotimah. Ono sing akeh dosane, banyak dosanya bertumpuk-tumpuk, suara karuan uripe, ternyata matinya husnul khotimah. Ya ada, itu semua qudrat iradatnya Allah. Kita yang sudah rajin ibadah gak boleh menghina orang yang belum ibadah.
yang belum rajin ibadah, yang belum doyan mushola, yang belum doyan majelis taklim, ya jangan putus asa. Siapa tahu Allah berikan hidayah. Itu tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Yadikal khair. Allah bisa mengangkat seseorang yang dikehendaki dan bisa menghinakan seseorang yang dikehendaki dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini digolongkan hamba-hamba yang bersyukur ya. Amin. Amin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita dihapus sebagai umatnya yang tukang adan langsung ketemu dengan Nabi. Ya, Amin. Kemudian man sarraja sirojan, siapa yang suka menyalakan lampu di masjid, di musola, di tempat ibadah, maka pahalanya mengalir selama lampu itu menyala. Ya, makanya mau buru-buruan sebelum maghrib ditetekin lampu buru-buru ke sini. Itu hadisnya ya man sarraja sirojan. Barang siapa yang menggelar karpet, karpetnya cuma orang perlu digulung lah ya, dibersihin lah, diresih-resihin karpet, disedot pakai paku, disemprot pakai minyak wangi. Oh, itu pahalanya luar biasa. Makanya masuk surga itu gampang. Kan kata Nabi, masuk surga itu gampang kecuali kepada orang yang tidak mau. Itu si angel. Pahala itu gampang dibolehin kok. Gak pakai bayar lagi pahala. Coba kalau kita ke klub night, open table. Apa itu open table? Anak muda tahu open table? Open table. Mas, open table dong. Open table di bar, di club night, itu nanti orang yang habis duitnya paling banyak itu direkam, di billingnya itu direkam, muncul di layar nanti. Bapak, enggak, biasanya bos-bos itu ya, bos, son, apa itu, goreng, contoh. Mau masuk ke bar gitu kan. 1 jam ini sudah menghabiskan uang 460 juta. Ada lagi bos rokok ini 1 jam ini sudah menghabiskan uang 360 juta. Itu ada rankingnya nanti. Kau usah tahu memang pernah ke bar. Enggak, di media sosial udah banyak Pak. Sekarang orang yang ke bar itu udah kayak orang nyumbang Pak, ada listnya. Dan yang terbesar itu ditampilin di layar. Nah nanti hebat-hebatan, gagah-gagah, mahal Pak. Ternyata buat maksiat itu mahal, buku ngentekno ratusan juta, ngentekno juta-jutaan. Ya Allah, bapak-bapak tiba masuk ke musola, setetik lampu, udah pahala mengalir. Apalagi nyumbang tokennya. Ya, nyumbang token jadi AC, jadi mikrofon, jadi aliran listrik, kemudian listriknya nyedot air, kotoran, dipakai wudhu banyak orang, 1 tetesnya jadi 2 malaikat, berapa ratus tetes yang pakai di situ, itu mengalir terus. Tapi kita nggak sadar kalau itu adalah hadis Rasulullah SAW. Gampang masuk surga itu, kecuali ilangan abah kata Nabi, masuk surga itu gampang kecuali orang yang nggak mau. Tinggal adzan aja, adzan istiqomah, adzan 7 tahun, dosanya diampuni oleh Allah semuanya nanti pas meninggal dunia. Adzan 12 tahun istiqomah, dakhalal jannah bighairi hisab. Orang yang suka adzan 12 tahun istiqomah, maka mati nanti masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan tok, asal gelem. Ya, asal gelem. Cedekin lampu dia. Mosrek-mosrekin apa karpet, pakai sapu lidi dia. Oh, pahalanya haknya itu semuanya. Apalagi ini baru ya ini ya. Baru. Kalau lihat gitu kan, dulu warnanya nggak kayak gini. Ini baru ada nyumbang, ini nyumbang kayak gini nempel terus kayak gini. Abadan pahalanya kotor terus. Ya 20.000, 50.000 jangan dianggap itu hal yang sepele. Amal sekecil apapun akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok harus mikir kita harus lawas, mau diganti, oh bagus kan. Dan karpet yang lamanya gimana Pak? Tetap pahala, udah. Walaupun udah dipakai tetap pahalanya jariah, terus mengalir. Jangan ada pikiran karpetnya diganti, pahalanya mandek.
Wah, Pak, muatan. Ya kalau kayak gitu masjid gak usah direhab-rehab, Pak. Karena penyumbang yang dulunya itu merasa nanti nggak ada pahalanya, ada tetap terus. Jadi nggak tergantung pada barangnya masih wujud atau tidak. Pahala terus dilanggengkan oleh Allah, Pokoknya kalau main masuk surga mah gampang. Bapak-bapak duduk begini aja lah, wala yang masuk ulaman, wala yang tipu kita, bahkan nggak pegang pulpen, nggak pegang buku, udah kebiasaan kan? Ngaji ini. Di sini udah kebiasaan nggak pegang pulpen, nggak pegang buku, orang nyata sama pokok, gitu kan? Tapi kan kata Nabi manjalasa fi majlisil ulama, siapa yang duduk di majlis ilmu, di majlis ulama, maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dia jadi paham orang itu 1000 rakaat, bahkan lebih daripada itu. Dan seperti orang yang nengok 1000 orang sakit, gak usah ketok pintu di rumah sakit, Pak sakit apa Pak, semoga cepat sembuh ya. Ketok lagi Pak, sakit apa, semoga sembuh. Kesuwen. Ya tapi kudu tetap nengok orang sakit mah. Ya bukan gara-gara saya mau dalam tinggal di Ustaz, pada orang sakit nggak bisa dijawab itu udah sering banget, bukan begitu juga. Artinya pahalanya sudah diberikan ya oleh Allah ketika kita mau duduk di majelis tadi. Bahkan kata Nabi, orang yang duduk di majelis taklim itu pahalanya seperti orang yang mengantarkan 1000 jenazah. Masya Allah. Kapan ya bapak ngurusin 1000 jenazah? Ya satu aja jarang-jarangan. Udah ada yang ngurus Pak Mudin ya, Pak Mudin. Ya semoga di akhirat kita dihapus sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Kayaknya wis belum Pak, nama-nama setan udah belum di sini ya? Udah nyampe sini tuh nama-nama setan. Saya udah kenal setan di mana-mana nih. Belum. Udah nyampe belum? Belum. Ada saya apa kemarin? Belum hanya belum. Belum ya nama-nama setan belum? Wah ini belum dikenal kayak ini. Oh yang Alvin itu. Udah belum? Nama-nama setan. Belum. Kenalan ya. Belum, yang udah ini Tat, yang makhluk sebelum manusia itu Alvin. Oh itu cerita sebelum kejadian Nabi Adam itu manusia. Nah, sekarang saya kenalkan nama-nama setan. Dan ada istilah tak kenal maka Saya. tak sayang. Masa saya nama setan? Iya, tak kenal maka tak tahu ya Pak ya. Maka tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali menceritakan tentang ruhani dalam. Coba kalau kitab ini dikaji per lembar jadi wali Bapak dan diamalkan gitu ya. Jadi walinya Allah. Tapi model ngaji di Bekasi kan ya loncat-loncat lah, judulnya yo pencok-pencok. Pecah-pecah dulu, kadang bahas ini, kadang bahas apa gitu. Nah, kalau ulama zaman dulu ngajinya satu kitab dihatamkan berjenjang. Pengen Sabinah di halaman 1 sampai halaman 17 khatam. Soalnya masyarakatnya apa ya? Madani itu bukan Madani bahasa Jawa, Madani bahasa Arab. Madani itu nyaman, damai, adem, ayem dan tenteram. Sekarang baca surat At-Tin aja ketika jadi imam udah gak ada yang jawab kan? Ya kan? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Menang kabeh. Dia menjawab bala wa ana dzalika minasyahidin. Enggak nyampe tuh baju sekarang. Summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jawab dulu. Rabbi hasibni hisabai yasiro. Nggak nyampe tuh ilmu begitu. Ya emang ngajinya tidak melapah gedang, tidak menghancam, tidak berurutan ngajinya, ngacak, video ngacak, tauhid ngacak, tasawuf ngacak, itu model begitu. Jadi nggak semua. Orang zaman dulu ulamanya sabar,
yo santrinya ya sabar. Ulamanya sabar ngaji dari subuh sampai waktu duha. Ya sekarang kan nggak mungkin mau kerja. Ya sekarang ngaji aja malam ahad sepisan alhamdulillah mau ngaji nih. Jumatan mau khutbah ya alhamdulillah itu aja dibarengi ngantuk kan. Jumatan itu khutbah setengah amma ba'du usikum bittaqullah gitu kan. Dan surat sekalian. Modelnya beda dengan zaman dulu. Maka ya wis kata guru saya, yus melu wae, melu kalau zaman ngimbangi zaman. Kalau di preteli satu-satu babnya gitu, itu kesuwen masyarakat kadang jenuh. Ustadz yang ada suruh ganti biasanya. Kalau ada yang lain itu mulu ganti itu biar variasi begitu aja model ya. Ustadz katanya biar variasi itu pemikiran dari mana kayak gitu tuh? Suka ada aja kayak gitu tuh. Ustadz itu mulu dong ganti katanya, nggak variasi tuh begitu aja. Zaman dulu nggak ada. Orang berbondong-bondong ke ulama, ke tempat kiai, ke tempat ustadz itu ngaji. Ya, dan ngaji hatam gitu, beda dengan zaman sekarang. Apalagi sekarang zamannya fitnah. Coro apa sakinan Jawa zaman wis edan bumi goyang zaman wis edan bumi goyang. Kalau percaya Pak saya Pak, murid gak percaya guru gak percaya murid, orang tua gak percaya anak gak percaya orang tua, suami gak percaya istri gak percaya suami. Ngono itu wis lumrah zaman akhir, zamannya pokewu zaman fitnah. Sekarang fitnah di mana-mana. Umat Islam dijauhkan dari ilmu. Umat Islam dibuat pudar kecintaannya kepada para ulama. Wah, narasinya udah narasi jelek tuh. Ya, ada pesantren ngajarin adab, disangka-sangkanya feodalisme, ya gulu, berlebihan. Tidak berlebihan, cium tangan. Tapi ya kalau memang makanan dilempar-lempar ya, saya juga nggak setuju. Makanan nggak boleh dilempar-lempar ya. Makanan dibagi-bagi dengan cara dilempar, apalagi ditendang. Harus ada memang dari akhlak Islam. Itu kan kadang bingkai bercanda. Kiainya juga bilang, nih yang kayak gini-gini katanya bakal viral, yang baik-baik nggak pernah viral. Kenapa yang buruk cepat viral, tapi yang baik tidak pernah diviralkan? Maksudnya itu kiainya tuh. Mendingan aneh sekalian katanya, makanan tendangin aja. Itu maksudnya orang nggak berpikir kenapa hal yang buruk cepat dikenal orang dan cepat dihujat. Kenapa yang baik-baik itu nggak diviralkan, tidak ditiru, tidak dipuji kebaikannya, tidak diapresiasi, malah muncul keburukan. Wah, baru ngomongin orang semua. Ya udah dijauhin Pak, sekarang dijauhin dari durian Nabi, dijauhin dari kiai, dijauhin dari peradaban pesantren yang menyumbangkan banyak jutaan manusia yang beradab dan berakhlak. Padahal pesantren lah lembaga yang tidak pernah bergantung kepada siapapun, mandiri, independen, dengan metodologi yang luar biasa, itu mengajarkan para santrinya agar beradab. Tapi saya ini masyarakat super percaya kalau pesantren, ya. Jadi pikirannya itu rusak, kena distrak dengan berita. Ya semoga dunia ini masih berjalan dengan baik, ya. Amin. Dan semoga yang beriman, yang percaya kepada para kiai, para ulama dengan kehidupan di pesantren semoga tambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bidamin amin ya rabbal alamin. Bismillah Isa ya. Berapa menit? 3 menit lagi. 10. Nah, 15 menit. Ya, 15 menit. Wes langsung disingkat oleh Allah SWT lah. Ma minkum min ahadin illa wa lahu syaitanun. Kata Nabi ini hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun
kecuali di dalam dirinya ada setan. Semua Pak, tukang ceramah ada setannya juga sama, pejabat ada setannya juga sama, semua ada setannya. Wa anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau pun ada setannya ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Qala, Nabi berkata, wa ana, dan aku pun sama ada setannya. Itu kata Rasulullah SAW. Illa annallaha a'anani, kecuali sesungguhnya Allah telah menolongku alaihi atas setan, fa aslama, maka setan tunduk, fala ya'muru illa bi khairin, dan tidak ada perintah kecuali kebaikan. Dalam diri Nabi setannya sudah ditundukin sama Allah. Makanya ketika Siti Aisyah ngintilin Nabi malam-malam, Nabi keluar rumah malam-malam Pak, diikutin sama Siti Aisyah dari belakang. Terus Nabi berhenti, balik badan. Ya Aisyah, kenapa kau mengikutiku dari belakang? Kata Siti Aisyah, aku curiga engkau akan pergi ke rumah istri yang lain, sementara ini malam adalah bagianku. Kata Nabi, itu setan. Curiga itu setan. Saya cuma pengen ambil air wudu. Tapi Siti Aisyah orangnya cerdas, orangnya kritis, orangnya vokal, akhirnya dibalikin. Apakah di dalam diri engkau tidak ada setannya? Oh. Kata Nabi, wa ana, ya aku pun ada setannya, tapi setan yang ada dalam diriku sudah ditundukkan oleh Allah. Makanya bapak-bapak nanti kalau HP-nya dicek sama bininya, Mas kenapa sih ngecek HP, ngecekin WA bapak, curiga nih, jangan-jangan ada sesuatu di HP-nya bapak. Bilang sama bapak, itu setan. Ya Pak ya, itu setan. Terus bininya nanya, apakah bapak punya setan dalam dirinya? Bapak jawab, sudah. Dalam diriku pun ada setan, tapi setan dalam diriku sudah ditundukkan oleh Allah. Gemplak bapak. Modus lo katanya. Ya kalau kita mah dari kecil udah sering bohong. Pertama ketemu istri kita aja udah banyak bohongnya, menjalin hubungan dari dulu banyak bohongnya, terus ngomong begitu. Wah hebat banget. Nabi dari kecil gak pernah bohong, ngomong begini pantas Pak. Bapak Ustaz nih, kayak model saya nangin setan. Bapak-bapak itu setan namanya. Emang Pak Ustaz ada setannya? Ada setan dalam diri saya. Cuma Allah sudah tundukkan untuk saya setan. Wah, gitu kan. Masih ada setan yang mau berbisik. Dan hebatnya setan itu bapak-bapak nggak pernah teriak. Ini ngaji udah teriak-teriak dulu sampai suara serak Pak. Adan udah mau teriak, dikasih toa kenceng apa enggak? Jauh. Adan udah teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu teriak, dikasih toa, toanya 4 penjuru mata angin, barat, timur, selatan, utara, dikasih semua. Setan gak usah teriak Pak, cuma berbisik. Hayya 'alas shalah. Kata setan, suara sama angkat, itu musim muda. Mendingan di rumah wae wis enak, kok tangine jam 8, jare setan. Padahal sebelumnya udah disetel tangki dulu kan ya. Assalatu wassalamu alaik. Dulu persiapan gitu. Kata setan. Begitu udah ada. Oh setan berbisik doang, kalah suara adzan. Setan nggak pakai doa, nggak ngurusin sound system. Mana ayat yang menyatakan setan teriak-teriak pada manusia? Nggak ada. Mana hadis yang menyatakan setan itu harus bengok-bengok menggoda manusia? Nggak ada. Hampir rata-rata dalam hadis dan Al-Quran, setan itu hanya berbisik kepada manusia dan manusia ikut dengan bisikannya. Padahal ada mistika itu tolong. Itulah hebatnya setan, ya dibisikin doang ke orang juga manut ke atas, kenceng-kencengin suara di poli, bagus-bagusin sound systemnya, tetep abot. Tadi juga diumumin bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita pengajian pakai toa lagi tuh. Dari setan harus makan. Setan berbisik, ya harus sama anak.
ini. Qala Amr bin As, berkata Amr bin As lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hei Rasulullah, hala syaitanu baini wa baina salati wa qiraati. Setan telah menyelinap di antara aku dan sholatku dan juga bacaan-bacaanku. Jadi kalau bapak-bapak lagi sholat suka ingin sesuatu, itu setan. Allahu Akbar. Yuh, mau makan trennya itu kompor mesti pas ini urung. Lagi apa ngangkatin makan ibu-ibu biasanya itu. Tuh bapak-bapak subuh nih buru-buru, itu saja dicetekin pas lagi mau mandi. Pas berangkat ke masjid udah sholat, ingat ya Allah itu saja dimatiin apa belum ya? Mana masih lama lagi, jamaahnya imamnya orang ini lagi baca suratnya panjang benar gitu. Itu setan. Atau kalau sholat bacaannya suka lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu setan. Jadi ayat di medley. Kalau sholat kan ada di medley ya. Muhammad ruhani lil hadi habibi. Ahmad ya habibi habibi wal ghayrat yurdini. Ahmad Rasulullah uruni wa yakum. Itu di medley, itu disambung. Sholawat yang berbeda disambung jadi satu. Jangan-jangan nanti ayat itu disambung-sambung nih. Kayak tadi surat At-Tin digabung sama surat Al-Asr. Itu medley kali ayatnya ya. Model baru. Ayat model baru disambung-sambung. Nah ini setan yang suka membuat orang sholat lupa bacaan. Atau lagi sholat lupa rakaat. Kiloro petelu. Nah ini juga setan. Ini sahabat Amr bin As curhat dengan Nabi, ya Rasulullah saya lagi sholat ini digoda setan, bacaannya lupa, rakaatnya lupa. Ini gimana ya Rasulullah? Faqala, lalu Nabi menjawab, dzalika syaitonun, itu benar setan. Yuqalu lahu khanza. Ada yang juga ngomong khinza, terserah. Khanza atau khinza. Ya, khanza. Setan yang menggoda sholat itu namanya khanza. Jadi menggoda sholat. Jadi setan juga punya departemen. Ya, setan yang menggoda sholat itu panggilannya khanza. Khanza itu jabatan, bukan nama personal. Ini kan nama personalnya Iib, personalnya Iib bin Zaman, nama personalnya. Nama jabatannya umpama kepala sekolah, umpama contoh. Itu kepala sekolah itu jabatan. Khanza ini nama jabatan juga, bukan nama setan. Tapi sebutan bagi setan yang menggoda sholat itu namanya khanza. Fa idza ahsastahu, dan ketika engkau merasakan kehadirannya, kata Nabi, hebat ya kan? Nabi sampai bilang begitu, fa idza ahsastahu, ketika engkau merasakan kehadiran si setan itu, fata'awad billah, maka berta'awudlah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, 2 apa 3 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana muter aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu solusi dari Nabi. Fata'awad billah, maka berta'awudlah kepada Allah. Minhu, dari godaan syaitan. Wanful, dan meludah tanpa mengeluarkan air ludahnya. Ada yasari kasarasan, 3 kali ke arah kiri. Allahu Akbar. Mau sopo ya? Sing pesen dodolan mau sopo 10 pis. Nah yang mau
catatin HP. Nah itu ketika ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kanan kiri. Bapak-bapak praktekin di sini ribut Pak. Iya kan? Orang umum Pak. Begitulah gambaran orang yang tahu tapi masyarakat umum nggak tahu, pasti dianggap orang gila. Pasti dianggapnya yang paling salah. Allahu Akbar. Ngapain orang? Kalau udah ke kiri lagi sholat kok udah. Padahal itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Maka jadi orang alim zaman saya ini di tengah-tengah orang bodoh itu susah Pak. Aku menyimbangin orang bodoh. Ini alim DWA itu dianggapnya orang bodoh malah. Jadi orang gila. Sesat itu namanya alirannya. Gak pernah ada dari dulu-dulu. Bukan gak pernah ada, gak pernah belajar. Ya, gak pernah baca. Padahal ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Qala, berkata Amr bin As, fa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni. Aku melakukan apa yang disarankan Nabi dan Allah mengusir setan dariku. Jadi ta'awud ya Bu. Pak, kalau lupa rakaat, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah 3 kali tanpa mengeluarkan air ludah. Niup aja. Tuh 3 kali ke kiri. Sama seperti bapak-bapak ketika mimpi buruk. Bangun jengkelak tangi istighfar terus ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh lanjutin tidur lagi. Mimpinya terputus. Tapi kalau bapak mimpi buruk dikejar kuntilanak, tangi kaget, astagfirullahaladzim, kuntilanak serem ya. Terus tidur langsung, nyambung lagi. Yang datang bukan kuntilanak, tambah genderuwo sama pocong ikutan. Orang ta'awud. Yang maka ta'awud ini dilaksanakan oleh Amr bin As. Lalu dia pun mengatakan, fa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni. Aku lakukan apa yang disarankan Nabi dan Allah usir setannya dari diriku. Kata sahabat Amr bin As. Wabil khabari, satu lagi. Ya, tidak juga hisab belum apa? Belum dah. Hah? Belum. Oh, belum. Wabil khabari, dan diceritakan dari hadis, innalil wudu'i syaitonan. Sesungguhnya di dalam wudu juga ada syaitan. Tadi sholat dalam wudu. Bapak-bapak kalau lagi wudu ragu-ragu, kayaknya kurang termas ya. Bisa mana dah? Itu enggak kelar-kelar wudu itu ragu-ragu, terus itu syaitan. Ada orang teman saya udah selesai wudu, udah 5 langkah, balik lagi ke tempat wudu. Kayaknya mata kaki tadi kesiram deh, balik lagi wudu lagi pulang lagi. Mata kaki udah masuk ke masjid, balik lagi ke tempat wudu. Sampai 40 menit bolak-balik ke tempat wudu. Sholat jamaah udah kelar. Dia masih wudu. Tapi yang Itu syaitan. Syaitan waswas ya. Yuqalu lahu, yang dikatakan untuk setan itu siapa? Sebutannya al-walhan, setan walhan. Yang goda sholat namanya siapa? Onjab. Yang goda wudu namanya walhan. Fasta'idu billah minhu. Maka kata Nabi, ta'awud dulu. Kalau mau wudu ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Karena lagi wudu, udah jalan, kayaknya tadi keluar angin dari pantat, udah aku wudu lagi. Lagi sholat, udah di tengah-tengah sholat nih. Kayaknya tadi nge-treat tadi ya, ada netes itu balik lagi, wudu, cebok lagi. Nah itu syaitan yang bikin orang jadi was-was. Nah itu apa dari ibu baru ada 2 nama syaitan. Sebenarnya banyak ya Pak. Nanti kita lanjutkan di episode yang akan datang. Itu judulnya syaitan. Sobat khonzam yang menggoda sholat, walhan yang menggoda wudu. Nanti ada syaitan yang menggoda rumah tangga. Itu next episode ya. Di episode yang akan datang. Siapa sih setan yang suka menggoda rumah tangga? Suami istri berantem terus, perkara-perkara yang sepele bikin ribut. Itu ada setan yang menyelinap dalam rumah tangga. Tapi nanti di episode yang akan datang, Pak Sohin nanti yang info. Siap. Ustaz, nama setan diterus ke. Siap. Kalau pokoknya keliling-keliling dulu. Siap. Makanya saya tadi nanya, udah nyampe belum nama setan di sini? Ternyata belum. Ya itu saja Bapak.
Dan informasi kepada bapak-bapak, insya Allah bapak ibu ya, yang berkontribusi adalah amal yang besar, yaitu pembangunan pondok pesantren. Insya Allah tanggal 29 November tahun 2025 akan peletakan batu pertama di Kabupaten Subang. Saya membuka peluang buat bapak ibu untuk berkontribusi, silahkan tanam ya yang terbaik, tanam kontribusi yang paling ikhlas di situ ya, maka abadan sarmada, pahalanya akan mengalir sampai kita wafat ya, semoga menjadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Mau nitip hubungi Pak Sokim aja, saya nitip nih 2 juta, yang Pak Sokim aja ya, titip sekian ya, silakan hubungi Pak Sokim. Monggo ya, itu saja yang dapat sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.